Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021, di mana anggota kelompok kami, kelompok 4, yang pertama ada saya sendiri, Dia Puspita Dewi, yang kedua ada Wulan Kusumaning Ayu, NPM 139, Muhammad Ali, NPM 173, Ristia Septiani, NPM 145, Nivari Mania, NPM 185, Diha Yuniken, NPM 101, dan juga Feby Surya Arjini, NPM 136. Sebelumnya, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 menjelaskan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan juga pemutusan hubungan kerja. Bahwa untuk melakukan dan melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan juga pemutusan hubungan kerja. Mengenai materi-materi dan juga penjelasan mengenai pasal-pasal akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama, slide sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengenal apa itu perjanjian kerja waktu tertentu. Jadi perjanjian kerja waktu tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT ini adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu ini dapat dibuat secara tertulis ataupun lisan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian perjanjian kerja waktu tertentu ini didasarkan ada dua. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Yang dimaksud dengan PKWT berdasarkan jangka waktu yaitu pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan jangka waktu yang paling lama adalah 5 tahun. Kemudian pekerjaan ini bersifat musiman. Pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca dan kondisi tertentu. Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah pekerjaan tambahan yang dilakukan untuk memenuhi pesanan ataupun target tertentu. Kemudian yang kedua ada selesainya suatu pekerjaan tertentu. Yang dimaksud dalam hal ini adalah umumnya pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan yang sementara sifatnya. Slide selanjutnya. Kemudian perlu diingat bahwa perjanjian kerja waktu tertentu ini juga harus dicatatkan oleh pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenaga kerjaan secara daring paling lama 3 hari setelah penandatanganan PKWT. Namun apabila tidak ada secara daring, dilakukan dengan cara mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan. Selanjutnya, untuk pemberian uang kompensasi akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pemberian uang kompensasi. Pemberian uang kompensasi ini dilaksanakan pada saat berakhirnya perjanjian PKWT. Uang kompensasi ini sendiri itu diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan dan diberikan pada ketika PKWT itu berakhir. Adapun uang kompensasi sendiri ini itu tidak berlaku bagi pekerja asing. Kemudian untuk pemberian besaran uang kompensasi sendiri itu ada beberapa ada besarannya. Yang pertama itu apabila PKWT dengan masa kerja full 12 bulan, maka uang kompensasinya adalah sebesar 1 bulan upah. Sedangkan apabila PKWT tersebut masa kerjanya lebih dari 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, ataupun PKWT tersebut masa aktifnya lebih dari 12 bulan, maka perhitungannya menjadi lama masa kerja dibagi dengan 12 dikali upah 1 bulan. Nah,
Upah 1 bulan sendiri ini adalah upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi ada mungkin perusahaan yang tidak menggunakan upah pokok dan tunjangan tetap, tetapi dasar perhitungan uang kompensasi tadi bisa digantikan dengan upah tanpa tunjangan. Sedangkan apabila perusahaan tersebut hanya memiliki upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan uang kompensasi tersebut didasarkan pada upah pokok saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah tentang alih daya. Alih daya tersendiri ini ada pada bab 3 dalam PP nomor 35 ini. Terdapat 3 pasal 18, 19, dan juga pasal 20. Dari ketiga pasal tersebut bisa ditarik penjabarannya bahwa alih daya adalah lindungan pekerja atau buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Lindungan pekerja atau buruh, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul tersebut diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Slide selanjutnya. Jika perusahaan alih daya mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, maka perjanjian kerja tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak bagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya dan sepanjang proyek pekerjaan tetap ada. Jadi pekerja atau buruh yang direkrut berdasarkan PKWT, mereka tetap mendapatkan hak pelindungannya sebagai pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya semasa masih terdapat masa kontraknya. Jika pekerja atau buruh tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja, maka perusahaan alih daya bertanggung jawab penuh atas pemenuhan hak pekerja atau buruh. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya bab 4, waktu kerja dan waktu istirahat. Dalam pasal 21, setiap pengusaha wajib untuk melaksanakan ketentuan mengenai waktu kerja dengan meliputi 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dengan ketentuan, waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Dalam pasal 21, pengusaha juga wajib memberi waktu istirahat ralat, untuk pasal 22, pengusaha juga wajib memberi waktu istirahat mingguan kepada pekerja, yaitu 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya yakni waktu kerja pada sektor atau pekerjaan tertentu yang terdapat pada pasal 23, pasal 24, dan juga pasal 25. Yakni perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat menerapkan waktu kerja yang kurang atau lebih dari ketentuan waktu kerja yang telah dijelaskan sebelumnya pada pasal 21 ayat 2. Dengan ketentuan perusahaan pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang menerapkan waktu kerja kurang dari ketentuan mempunyai karakteristik yakni penyelesaian pekerjaan kurang dari 7 jam 1 hari dan kurang dari 35 jam 1 minggu. Dan juga waktu kerja yang fleksibel atau pekerjaan dapat dilakukan di luar lokasi kerja. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya yakni waktu kerja lembur. Mengenai waktu kerja lembur, hal ini harus ada perintah dari pengusaha dan juga persetujuan dengan pekerja secara tertulis maupun lisan. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.
Hal tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh lebih dari ketentuan waktu kerja yang dijelaskan pada pasal 21 ayat 2 diwajibkan untuk membayar upah kerja lembur. Namun, kewajiban pembayaran upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja buruh dengan jabatan tertentu yang mempunyai tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu yang tidak dapat dibatasi dan mendapat upah lebih tinggi dengan pengaturan golongan jabatan tertentu yang telah diatur sebelumnya. Sehingga apabila golongan atau jabatan tertentu tidak diatur, maka pengusaha wajib membayar upah lembur kepada pekerja. Untuk perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh selama waktu kerja lembur memiliki kewajiban untuk membayar upah kerja lembur, memberi kesempatan untuk waktu istirahat secukupnya bagi para pekerja atau buruh, dan juga memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori apabila waktu kerja lembur dilakukan selama 4 jam atau lebih. Ketentuan waktu lembur juga berlaku untuk semua perusahaan, kecuali perusahaan pada sektor usaha tertentu sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 23 ayat 3 dan pasal 24. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedengeran. Oke, selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja. Pertama yaitu pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam pasal 36 ini ada beberapa alasan terjadinya pemutusan kerja, yaitu yang pertama, ketika perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disebut dengan PKPU. PKPU ini merupakan suatu lembaga dalam hukum kepailitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai kemauan dan itikat baik untuk membayar hutangnya. Yang kedua ada perusahaan mengalami kerugian. Nah, ini biasanya karena perusahaan itu tidak mampu untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akhirnya menyebabkan perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Yang ketiga ada perusahaan yang terpaksa harus tutup karena keadaan tertentu dan mengalami kerugian selama 2 tahun. Yang keempat, pekerja yang 5 hari berturut-turut atau lebih tidak masuk tanpa memberi keterangan dengan bukti yang sah. Yang kelima, pekerja atau buruh tidak melakukan kerja selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana. Yang keenam, pekerja atau buruh mengalami sakit yang berkepanjangan. Yang ketujuh, ada pekerja buruh memasuki usia pensiun dan pekerja atau buruh yang meninggal dunia. Lalu ada juga permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh mengenai pemutusan kerja dengan alasan perusahaan melakukan perbuatan seperti mengancam, menghina pekerja atau buruh, menyuruh pekerja atau buruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak membayar upah selama turut-turut, beri kerjaan yang membahayakan yang tidak ada di perjanjian kerja. Selanjutnya, next. Oke, yang kedua ada hak akibat pemutusan hubungan kerja. Nah, dalam pasal 40, jika terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Dalam pasal 1 ini, uang pesangon sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah. Yang keempat, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, itu 5 bulan upah. Yang keenam, masa 5 atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, itu 6 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, itu 7 bulan upah. Yang ke-8, masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, itu 8 bulan upah. Dan masa kerja 8 tahun atau lebih dari 9 bulan, itu 9 bulan upah.
Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 bulan upah. Terus yang selanjutnya ada uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun itu 2 bulan upah. Yang kedua, masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun itu 3 bulan upah. Yang ketiga, masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun itu 4 bulan upah. Yang kelima, yang keempat, masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun itu 5 bulan upah. Yang kelima, masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun itu 6 bulan upah. Yang ketujuh, masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun itu 7 bulan upah. Yang ke-8, masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun itu 8 bulan upah. Dan yang terakhir, masa kerja 24 tahun atau lebih 10 bulan upah. Terus yang terakhir ada uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 itu meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh itu diterima bekerja. Dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan upah kerja lembur. Upah kerja lembur dalam pasal 31, perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana perusahaan wajib membayar upah kerja lembur dengan ketentuan seperti jam kerja lembur pertama sebesar 1,5 kali upah sejam dan untuk setiap jam kerja lembur berikutnya sebesar 2 kali upah sejam. Dalam pasal 32, perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah sejam yaitu 1/173 kali upah sebulan. Upah terjadi dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besar perhitungan upah lembur 100% dari upah. Selanjutnya, dalam pasal 33, hal upah pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Maka upah sebulan yang digunakan untuk dasar perhitungan upah kerja lembur yaitu upah minimum yang berlaku di wilayah tempat kerja atau buruh kerja. Upah kerja lembur yang telah dilaksanakan oleh perusahaan menjadi upah kerja lembur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Pemerintah ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Selanjutnya, ada istirahat panjang. Dalam pasal 35, perusahaan dapat memberikan istirahat panjang dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.